Di tengah perang yang belum usai, di bawah bayang penjajahan yang mulai rapuh, di balik janji kemerdekaan yang belum pasti, tersembunyi sebuah ruang sunyi tapi tegang. Ruang itu tak dipenuhi senjata, tapi kata-kata. Bukan sebuah dentuman dari peluru, tapi benturan pemikiran. Disinilah pada bulan Juni 1945, para tokoh bangsa duduk bersama, bukan untuk merayakan kemerdekaan, tapi untuk menentukan dasar dari sesuatu yang belum lahir, sebuah bangsa bernama Indonesia. Apa yang akan menjadi pijakan dari negeri ini? Apakah agama, apakah kebangsaan, atau kekuasaan rakyat? Bangsa ini terlalu beragam untuk disatukan oleh satu warna, terlalu luas untuk dipaksakan dalam satu bentuk, dan terlalu terluka untuk salah memilih pijakan. Kemudian muncullah 5 sila, bukan sebagai doktrin tapi sebagai jembatan, bukan sekedar simbol tapi sebagai jalan keluar dari kemungkinan terpecahnya sebuah bangsa, bahkan sebelum ia sempat lahir. Inilah kisah lahirnya Pancasila, ideologi yang lahir bukan dari ketenangan, tapi dari konflik, perbedaan, dan kompromi. Dan mungkin itu sebabnya ia bisa menyatukan. Kita mulai dari awal saat Indonesia belum punya nama, tapi sudah harus menentukan jiwanya. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda sebagai penjajah di tanah Hindia. Bagi sebagian orang itu tampak seperti angin segar, tapi kenyataannya itu hanya bentuk baru dari penindasan lama. Namun ada satu hal yang membedakan penjajah Jepang dan Belanda. Mereka datang dengan janji kemerdekaan, janji kemakmuran, dan janji bahwa Indonesia akan menjadi saudara tua dalam Perang Asia Timur Raya. Dan seperti kita tahu bahwa janji adalah alat paling ampuh dalam politik. Karena janji itulah Jepang membuka ruang yang belum pernah dibuka, ruang untuk bicara soal masa depan bangsa. Kemudian pada 14 Mei 1945, di bawah bayang-bayang kekalahan Jepang di Perang Dunia, dibentuklah sebuah badan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau singkatnya BPUPKI. Ini bukan badan sembarangan. Para tokoh terpilih dari berbagai golongan, latar belakang, dan agama dikumpulkan. Ada yang nasionalis, ada yang religius, ada juga yang teknokrat. Bahkan ada yang masih menyimpan kecurigaan pada satu sama lain. Tugas mereka cuma satu, yaitu merumuskan dasar negara Indonesia yang bahkan belum ada sebagai negara. Bayangkan mereka harus menyepakati falsafah hidup bersama untuk 70.000 pulau dan ratusan suku dalam waktu yang sangat singkat dan di bawah pengawasan penjajah. Tapi justru di sanalah letak luar biasanya. Di tengah batasan, konflik, dan waktu yang menekan, lahir gagasan-gagasan yang akan membentuk masa depan bangsa. Dan dari sinilah cerita itu benar-benar dimulai. Sebuah sidang dengan isi yang akan menentukan arah sejarah Indonesia selamanya. Ruangan itu terlihat tenang dari luar, tapi di dalamnya kata-kata sedang berubah menjadi senjata. Bukan senjata yang menumpahkan darah, tapi bisa menentukan hidup mati sebuah negara. Apakah Indonesia akan menjadi negara Islam, negara sekuler, atau negara yang berpihak pada buruh dan tani? Kaum nasionalis datang dengan ide tentang kebangsaan yang melampaui batas suku dan agama. Soekarno berkata, kita mendirikan negara Indonesia bukan untuk satu orang, satu golongan, tetapi untuk semuanya. Hatta kemudian menulis bahwa dasar negara harus menjamin semua rakyat tanpa memaksakan keyakinan satu atas yang lain. Kelompok Islamis meyakini bahwa sebagai mayoritas umat Islam berhak mendapati posisi yang sentral. Dalam risalah BPUPKI, Ki Bagus menegaskan bahwa tanpa dasar ilahiyah, negara akan hampa arah moral. Namun di sisi lain, Agus Salim memperingatkan, Islam tidak boleh dijadikan alat politik, tetapi harus menjadi jiwa moral masyarakat. Meski tak duduk di kursi BPUPKI, Tan Malaka dan gagasan kirinya mempengaruhi lanskap pemikiran saat itu. Dalam bukunya Madilog, ia menulis, revolusi Indonesia harus membebaskan rakyat, bukan hanya dari penjajahan asing, tetapi dari penindasan sesama anak bangsa. Sultan Syahrir dan kelompok intelektual muda juga mulai menyuarakan pentingnya keadilan sosial dan antifasisme. Pemikiran kiri, walau bukan mayoritas, adalah bayang-bayang yang tidak bisa diabaikan. Perdebatan pun mulai memanas, bukan sekedar soal ide, tapi soal masa depan. Kalau dasar negara terlalu berpihak, bisa pecah. Kalau terlalu netral, bisa dianggap tak berpijak.
Sejarawan Anhar Gonggong menulis, sidang BPUPKI adalah ruang kompromi terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Disinilah bangsa ini dipertaruhkan sebelum ia lahir. Dan ketika semua suara saling bertarung, muncullah satu pidato yang mencoba menghentikan pertikaian bukan dengan penghapusan, tapi dengan penggabungan. Namanya adalah Soekarno, dan pidatonya akan dikenang selamanya. 1 Juni 1945, hari itu ruang sidang BPUPKI dipenuhi wajah-wajah lelah. Bukan lelah karena fisik, tapi karena perdebatan yang tak kunjung menemukan kesimpulan. 3 kekuatan besar telah bicara, nasionalisme, Islamisme, sosialisme. Namun belum ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan terbesar, apa dasar Indonesia? Dan di tengah suasana itulah Soekarno berdiri. Ia tidak bicara sebagai ketua partai, ia tidak membawa kepentingan golongan, ia berdiri sebagai pengikat, sebagai juru damai ideologi sebuah bangsa yang belum lahir. Saudara-saudara, saya mengusulkan 5 dasar yang saya namakan Pancasila. Soekarno, 1 Juni 1945. Soekarno tidak mendikte, ia mengajak berpikir. Ia menawarkan 5 nilai yang dirangkainya dari denyut kehidupan bangsa sendiri. Pertama, kebangsaan Indonesia, yaitu kita mendirikan negara kebangsaan, bukan negara satu agama, bukan negara satu ras. Nilai yang kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Kita harus menghormati bangsa lain dan menghapus penjajahan di atas dunia. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Negara Indonesia bukan milik satu orang, tetapi milik seluruh rakyat. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Jangan ada kemiskinan dalam kemerdekaan. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saya minta hendaknya kita semua bertuhan, tapi hendaknya kita juga menghormati satu sama lain. Itulah 5 nilai yang tertera dalam Pancasila yang diutus oleh Soekarno. Namun mengapa pidato ini mengubah segalanya? Ia memadukan semua kutub pemikiran yang sebelumnya bertarung. Kebangsaan dari kaum nasionalis, ketuhanan dari kaum religius, keadilan sosial dari ide sosialis, demokrasi sebagai mekanisme, dan kemanusiaan sebagai nafas universal. Ia menawarkan jalan tengah, tapi bukan kompromi yang murahan. Ia menyatukan ide-ide besar menjadi satu visi Indonesia, dan di saat itu juga sebagian besar peserta sidang terdiam, bukan karena setuju, tapi karena pidato ini terlalu kuat untuk langsung dibantah, terlalu dalam untuk disangkal, terlalu bijak untuk ditolak. Dalam risalah sidang BPUPKI, Soekarno berkata, kalau saudara-saudara suka pada 5 dasar itu, mari kita namakan dia Pancasila atau 5 dasar. Nama itu bukan hanya indah secara bunyi, tapi memiliki akar historis dari ajaran filsafat timur, termasuk India dan juga Nusantara. Kata Pancasila bahkan muncul dalam naskah kuno Jawa dan Buddha. Menurut sejarawan Yudi Latif, pidato Soekarno pada 1 Juni adalah penjelmaan dari tradisi Nusantara yang memadukan religiusitas kebersamaan dan cita keadilan. Perlu waktu hingga Piagam Jakarta dan proklamasi untuk merumuskan kembali sila-sila itu secara legalistik. Namun gagasan Pancasila sebagai dasar nilai lahir pada hari itu, diucapkan, dicatat, dan akhirnya dikenang. Pidato ini menjadi fondasi, tapi fondasi itu belum kokoh. Karena setelahnya Indonesia harus menghadapi satu keputusan yang paling sulit, yaitu menghapus atau mempertahankan 7 kata yang bisa memecah persatuan, dan itu adalah kisah selanjutnya. Pidato Soekarno telah menggugah, tapi belum menyelesaikan. 5 sila telah diusulkan, namun rumusan final dasar negara masih jadi perdebatan, dan waktu makin menipis. Kemerdekaan sudah diambang pintu, tapi Indonesia belum memiliki fondasi yang disepakati bersama. Tanpa dasar negara, proklamasi hanya jadi suara tanpa jiwa. Pada 10-22 Juni 1945, dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 9 tokoh penting. Mereka inilah Panitia 9, yang ditugaskan merumuskan kompromi final dari dasar negara. Dari hasil sidang dan diskusi intensif mereka, lahirlah naskah yang disebut Piagam Jakarta, sebuah dokumen bersejarah yang menjadi pendahulu Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam alinea keempatnya tertera satu kalimat yang kelak memicu perdebatan hebat, yaitu ketuhanan dengan kewajiban
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat ini adalah bentuk kompromi dengan golongan Islamis. Tapi bagi sebagian golongan dari Indonesia Timur yang non-muslim, 7 kata ini membuat mereka merasa terasingkan dari cita-cita kemerdekaan. Menurut Muhammad Hatta, perwakilan dari Indonesia bagian timur menyampaikan langsung kekhawatiran itu kepada dirinya. Mereka berkata, jika 7 kata itu tetap ada, kami akan mempertimbangkan ulang keikutsertaan kami dalam Indonesia. Saat itu 17 Agustus 1945 baru saja diproklamasikan, dan esok harinya tanggal 18 Undang-Undang Dasar 1945 akan disahkan. Tapi dasar negara, jiwanya Indonesia masih terancam pecah. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah kekecauan pasca proklamasi, Hatta melakukan langkah genting. Ia menemui tokoh-tokoh Islam termasuk Ki Bagus Hadikusumo, dan di malam itu pula 7 kata itu dihapus, bukan karena dipaksa, tapi karena sebuah kesadaran bahwa Indonesia harus utuh sebelum menjadi apa-apa. Ki Bagus Hadikusumo yang awalnya keberatan akhirnya menyetujui demi keutuhan bangsa. Keputusan itu adalah salah satu pengorbanan ideologis terbesar dalam sejarah kita. Sejarawan Aziumardi Azra menulis penghapusan 7 kata bukanlah pengkhianatan terhadap Islam, tetapi keputusan historis demi pluralisme di Indonesia. Isi Piagam Jakarta kemudian diadaptasi ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun tanpa 7 kata tersebut. Dan dari sinilah sila pertama berbunyi seperti yang kita kenal sekarang, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila lahir kembali, kali ini sebagai rumusan final, ideologis, politis, dan kompromistis. Peristiwa malam itu jarang diajarkan secara utuh, tapi di sanalah bangsa ini diselamatkan. Karena sejarah Indonesia tidak dibangun dari dominasi, tapi dari kesediaan untuk mundur selangkah demi melangkah bersama. Dan itulah alasan mengapa Pancasila dengan segala kekurangan dan komprominya dipilih sebagai dasar negara. Karena ia bukan hanya hasil pemikiran, tapi juga hasil pengorbanan. (18 Agustus 1945), sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia tidak hanya mendeklarasikan kedaulatan, tapi juga menetapkan jiwanya. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, dan di dalam pembukaannya 5 sila itu tertulis resmi untuk pertama kalinya. Bukan lagi sebagai wacana pidato, bukan lagi sebagai draft kompromi, melainkan sebagai dasar negara, ideologis, filosofis, dan konstitusional. Berikut 5 sila yang akhirnya tertulis resmi dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tertulis dalam satu alinea akhir. Setelah pernyataan kemerdekaan seolah menandai bahwa kemerdekaan ini bukan semata pembebasan, tetapi juga kelahiran nilai-nilai. Mengapa Pancasila akhirnya diterima semua pihak? Karena ia tidak memaksakan satu tafsir tunggal. Ia tidak menyebutkan nama agama tetapi mengakui ketuhanan. Ia tidak memihak kelas tertentu tapi memperjuangkan keadilan sosial. Ia tidak menghapus identitas daerah tapi menegaskan persatuan Indonesia. Sejarawan Sartono Kartodirjo pernah menulis bahwa Pancasila adalah cerminan dari kekayaan sosial-kultural bangsa Indonesia yang terlalu kompleks untuk dirangkum dalam satu ideologi barat atau timur. Dengan kata lain, Pancasila adalah jalan tengah yang bukan sekedar titik netral, tapi titik temu. Pancasila bukan hanya teks di atas kertas, ia adalah instrumen moral, panduan politik, dan perjanjian sosial. Ia hidup di sekolah, di pengadilan, di mimbar, di pasar, bahkan di keluarga. Dan karena itulah Pancasila bukan milik satu partai, ia milik seluruh rakyat Indonesia. Kita seringkali lupa bahwa Pancasila bukan diciptakan dalam damai. Ia lahir dari perdebatan yang hampir memecah bangsa. Ia tumbuh dari keberanian untuk berkompromi, bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa persatuan tidak datang untuk kemenangan satu pihak, melainkan dari kesediaan untuk mendengar semua pihak. Dan justru karena itulah Pancasila bertahan. Di tengah zaman yang berubah, ia adalah jangkar yang tidak ikut hanyut. Ia bukan ideologi sempurna, tapi mungkin justru itu yang membuatnya manusiawi dan sangat Indonesia. Dan kini setelah puluhan tahun merdeka, satu pertanyaan tersisa bukan apakah kita masih menghafal sila-silanya, tapi apakah kita masih hidup di dalamnya.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga ada sebuah hal yang bisa kita ambil bersama dari video ini. Kalau teman-teman suka video ini, boleh klik like dan jangan lupa untuk subscribe. Atau kalau teman-teman mau support channel ini, boleh klik link yang ada di deskripsi di bawah. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.